Pada hari ini kita akan membahas eh, budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan di atas kapal. Pertemuan ketiga yaitu mengatur persyaratan penyelesaian fasilitas K3. Bidang studi yaitu peningkatan dan penyetaraan. Pengertian sistem manajemen keselamatan. Sistem manajemen keselamatan atau SMK adalah pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan dan pencegahan pencemaran di kapal. Mengacu pada ISM Code atau International Safety Management Code, tujuan penyediaan fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan di kapal, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menyediakan sarana keselamatan dan kesehatan yang memadai, menjamin keberlangsungan operasional kapal secara aman. Persyaratan umum fasilitas keselamatan kesehatan kerja di kapal, tempat kerja aman dan ergonomis, ventilasi dan pencahayaan cukup di semua tempat atau ruangan, alat pelindung diri yaitu APD lengkap, fasilitas pertolongan pertama terhadap kecelakaan atau P3K, dan ruangan medis tersedia di atas kapal. Sistem alarm dan pemadam kebakaran harus berfungsi dan setiap minggu dilakukan pengetesan. Tanggap darurat dan jalur evakuasi harus bersih dari barang-barang yang berada di situ. Standar fasilitas kesehatan. Ruang kesehatan dilengkapi obat dan peralatan medis dasar. Petugas medis kapal harus bersertifikat. Nah, ini kalau kapal kargo khusus, hampir semua perwira itu sudah mengikuti pelatihan tentang medical first aid, medical care, dan sudah bersertifikat. Nah, di kapal penumpang itu ada dokter dan perawat yang tersedia, karena penumpangnya cukup banyak, sehingga perlu dibutuhkan tenaga ahli yang lebih ahli, yaitu kedokteran. Sistem rujukan dan kapasitasan kesehatan di pelabuhan. Standar fasilitas keselamatan yang ada di atas kapal, pelampung, ini harus tersedia cukup, rakit penyelamat atau lifecraft, kemudian jaket keselamatan, detektor gas, dan alarm kebakaran harus sudah tersedia, selalu dites setiap minggu. Fire extinguisher dan hidran berfungsi normal, setiap minggu dilakukan pemeriksaan. Proses penyelesaian fasilitas keselamatan kesehatan kerja di kapal. Identifikasi kebutuhan berdasarkan risiko kerja. Perencanaan dan desain fasilitas. Pelaksanaan pembangunan dan
pengadaan, uji fungsi, dan kelayakan alat, yaitu safety device khusus di kamar mesin. Ini bagian dari ETO. Sertifikat dan audit keselamatan kesehatan kerja di kapal. Kewajiban pihak terkait. Pemilik kapal menyediakan fasilitas dan anggaran yang cukup. Nahoda, yaitu memastikan pemanfaatan fasilitas berjalan dengan efektif. ABK, yaitu mematuhi prosedur dan menggunakan fasilitas dengan benar. Inspektur ketiga, yaitu melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Evaluasi dan monitoring, audit keselamatan kesehatan kerja berkala, pemeriksaan kelengkapan dan kondisi fasilitas, laporan insiden, dan perbaikan segera. Tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja di kapal adalah melindungi awak kapal dan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional, menumbuhkan budaya kerja selamat di atas kapal. Tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja di kapal adalah komitmen manajemen dan kebijakan keselamatan kesehatan kerja di kapal, identifikasi bahaya, dan penilaian risiko atau namanya hierarki, perencanaan dan pengendalian risiko, pelaksanaan dan operasi prosedur keselamatan kerja di kapal, evaluasi dan tinjauan manajemen. Langkah teknis pertama, identifikasi bahaya. Bahaya fisik yaitu panas, kebisingan, getaran. Bahaya kimia adalah bahan bakar, pelumas. Bahaya ergonomi yaitu postur kerja, ruangan sempit. Bahaya psikososial yaitu kelelahan, tekanan kerja. Tahap kedua, tahap teknis kedua, yaitu pengendalian risiko, eliminasi bahaya, substitusi bahan atau alat lebih aman, rekayasa teknis, yaitu ventilasi dan isolasi, administratif, yaitu shift kerja, pelatihan, alat pelindung diri, APD harus tersedia lengkap di atas kapal. Langkah ketiga, atau langkah teknis ketiga, adalah dokumentasi sistem manajemen keselamatan kerja di kapal, manual prosedur keselamatan kesehatan kerja, atau ketiga, izin kerja, yaitu permit to work sebelum melakukan pekerjaan, formulir inspeksi dan pelaporan bahaya, catatan pelatihan, dan simulasi. Langkah teknis keempat, pelatihan dan sosialisasi. Safety induction untuk kru baru. Simulasi tanggapan darurat, yaitu drill. Dalam hal ini, kebakaran, tumpahan minyak, dan evaluasi. Pelatihan penggunaan APAR, alat pemadam api ringan, APD, alat pelindung diri, dan alat keselamatan lainnya. Monitoring dan evaluasi.
audit internal SMK 3 secara periodik, tindakan korektif terhadap temuan, tinjauan manajemen setiap tahun, peningkatan berkelanjutan. Kesimpulan, fasilitas ketiga yang memadai di kapal adalah investasi, keselamatan, dan efisiensi. Kepatuhan terhadap persyaratan K3 adalah kewajiban moral dan hukum. Kolaborasi semua pihak di atas kapal sangat penting. Petunjuk teknis MK3 menjadi panduan penting dalam menjaga keselamatan kerja di atas kapal. Keterlibatan aktif seluruh awak kapal adalah kunci implementasi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja di atas kapal. Keselamatan adalah prioritas utama pelayaran. Demikianlah pertemuan ketiga. Diharapkan apa yang kita paparkan dapat diterapkan di atas kapal, khususnya ETO atau Electrotechnical Officer. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.